kita tertantang. Kenapa? Karena kita menghadapi manusia gitu. Jadi artinya memang kalau di daerah wisata memang kan manusia juga yang kita hadapi ya. Cuman ini adalah generasi milenial ya. Milenial ini yang harus kita racuni pikirannya supaya memang bekerja di desa atau di daerah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Salam sehat, salam penuh semangat bersama Kak Ros dalam edisi Malapa Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saat ini Kak Ros berada di Fakultas Pariwisata Universitas Negeri Padang bersama seseorang yang dulunya beraktivitas sebagai seorang birokrat dan sekarang menyeberang ya ke dunia pendidikan. Beliau adalah Bapak Trisna Putra SSMSC. Selamat siang Pak, apa kabar nih Pak? Selamat siang Kak Ros, alhamdulillah kabar sehat, baik. Sehat, baik ya Pak ya. Dan Nusana Parekraf dimanapun berada, beberapa menit ke depan kita akan mau terlama dengan Bapak Putra mengenai perjalanan karir beliau dari dunia birokrasi hingga ke dunia pendidikan. Baik, Pak Putra ini luar biasa sekali. Sekarang berprofesi sebagai ketua jurusan masih ya Pak ya? Ketua jurusan Pariwisata Fakultas Pariwisata dan Perhotelan Universitas Negeri Padang. Selain itu juga sebagai pengajar dosen ya Pak ya? Dosen mata kuliah Bahasa Inggris Profesi, Kepariwisataan, kemudian Pengetahuan Lintas Budaya dan Teknik Supervisi. Ya benar ya Pak. Kemudian Pak Putra juga merupakan Ketua Center for Hospitality and Tourism Studies WNP di tahun 2021 ya Pak ya. Kemudian luar biasa juga Dunsana Parekraf untuk pengalaman mengajar Pak Putra ini sudah tidak hanya di Sumatera Barat ya Pak ya, juga pernah mengajar di negeri jiran tetangga, yaitu di University Teknologi Mara Selangor Malaysia di tahun 2018 gitu. Kemudian banyak lagi Pak Putra mengajar di beberapa perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat. Dan selain itu Dunsana Parekraf, Pak Putra juga banyak melakukan pengalaman penelitian-penelitian, salah satunya penelitian model performance appraisal dengan pendekatan performance promoter skor pada hotel berbintang 4 di Sumatera Barat ya Pak ya. Kemudian banyak juga artikel-artikel yang sudah diterbitkan Pak Putra ini, salah satunya pemasaran wisata berbasis website di Nagari Wisata Harau Kabupaten 50 Kota pada tahun 2020. Dan untuk buku juga ada ya Pak ya. Sudah ada 2 buku, modul pendalaman materi perhotelan dan jasa pariwisata kegiatan MICE di tahun 2019 dan 2020. Luar biasa sekali Pak Putra. Tentunya Dunsana Parekraf di rumah dan Kak Ros sendiri pastinya penasaran. Bapak dulu seorang birokrat yang sudah berpuluh-puluh tahun ya Pak ya, hingga sekarang berpindah ke dunia pendidikan. Nah, Kak Ros pengen tahu nih Pak, perjalanan karir Pak Putra awal mula bergabung sebagai PNS dulu hingga sekarang gimana ceritanya nih Pak? Oke, baik Kak Ros, panjang sekali ya biodata yang dibacakan tadi. Sebenarnya itu banyak lagi yang belum dibacain Pak. Iya, betul. Jadi Kak Ros, pada dasarnya saya meniti karir di menjadi sebagai abdi negara ya. Kita itu PNS artinya abdi negara. Pelayanan publik ya, pelayan publik artinya kita memang seorang pelayan sebenarnya. Ya, jadi saya ingin menjadi pelayan sebenarnya. Itu saya memutuskan untuk mencoba keberuntungan ya, karena zaman dahulu itu PNS atau pegawai negeri ini luar biasa juga ini di mata masyarakat ya. Image-nya luar biasa ya Pak ya.
Kalau di Pariaman mahal itu, Kak Ros. Jemputannya, Pak. Jadi saya ingin mencoba juga ke PNS tersebut. Kenapa? Ya karena tadi pelayanan tersebut. Saya ingin mengabdi, ingin melayani. Itu tujuan sebenarnya. Jadi di tahun 98 setelah saya tamat dari Diploma 3 Bahasa Asing, itu saya mencoba keberuntungan dan alhamdulillah memang beruntung, Kak Ros. Saya diterima di Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Pariwisata. Nah, ini sesuai dengan background pendidikan saya, karena diminta waktu itu memang SDM yang berlatar belakang kependidikannya di bahasa asing. Ya, bahasa asing. Jadi saya diterima di sana. Kemudian selama 4 tahun ya saya di Pariaman. Saya domisili utamanya di Padang, jadi saya ke Padang Pariaman itu ya tiap hari bolak-balik. Keluar kotanya tiap hari ya Pak? Ya, keluar kota tiap hari. Kita naik mobil kawan ya, tapi tetap bayar loh. Bayar ya Pak? Namanya aja kawan ya, tapi tetap bayar. Sehingga akhirnya saya merasa ada alangkah baiknya juga saya mencoba mengabdi ya di Padang sendiri. Karena saya domisili di Padang, ya akhirnya saya pindah ke Padang. Berarti di Kabupaten Padang Pariamannya berapa tahun, Pak? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Jadi di 2002 saya pindah ke Padang. Dan di Padang saya tentu masih di pariwisata juga karena memang passion saya itu nampaknya setelah saya mendalami semua OPD, kalau sekarang kan namanya OPD, kalau dulu namanya dinas ya. Itu kayaknya memang pariwisata itu memang asik, Kak Ros. Jadi kita sambil berwisata sambil bekerja. Iya, refresh gitu. Refresh sambil bekerja ya, dapat uang lagi kan. Itu agak susah kalau di dinas lain. Ya. Dan kita akan bertemu dengan orang banyak, dengan masyarakat, dengan wisatawan. Jadi wisatawan ini macam-macam, Kak Ros. Ada yang komplain, ada yang memuji. Nah, itu harus dihadapi dengan senyuman. Iya, lain negara, lain wilayah, karakteristiknya berbeda juga ya Pak ya. Iya, betul, Kak Ros. Sehingga saya pindah ke Padang di pariwisata juga. Saya di Dinas Pariwisata Kota Padang. Dulu itu kantornya di pinggir pantai itu, Kak Ros. Jadi saya di sana dan saya merasa ada yang kurang dari segi pendidikan. Kemudian saya mengambil pendidikan, mengambil beasiswa. Saya dapat beasiswa, lalu pulang dari menyelesaikan pendidikan saya kembali mengabdi dan alhamdulillah pengabdian saya tersebut diapresiasi oleh atasan pimpinan yang tertinggi. Saat itu wali kota mengangkat saya sebagai kepala seksi. Sampai akhirnya saya itu di tahun berapa, Pak? Kepala seksi itu di 2008 kalau nggak salah. 2008 ya. Ya. Sampai saya menjadi kepala bidang pemasaran. Ya, di 2015. Nah, di 2015 akhirnya saya mencoba keberuntungan juga masuk ke dunia akademik, dunia akademis, dan alhamdulillah juga diterima pada saat itu. Saya masuk UNP, kebetulan 2016 itu UNP membuka fakultas baru, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Nah, saya berpikir kayaknya sepertinya ini cocok untuk saya mengabdi juga di dunia akademik. Sehingga saya pindah ke UNP. Selang 1 tahun saya juga diberikan amanah oleh rektor untuk menjadi ketua jurusan pariwisata. Ya, jadi itulah amanah yang cukup berat rasanya. Ya, yang harus kita jalankan ya semaksimal mungkin, Kak Ros. Ya, begitulah Kak Ros sekilas perjalanan ya Pak ya. Luar biasa sekali. Ternyata dulu Pak Putra ini ditempatkan di Padang Pariaman ya. Kemudian pindah ke Kota Padang dan setelah menamatkan S2-nya ya Pak ya di mana ini Pak? Di Netherlands. Ya, di Netherlands. Kemudian menjabat sebagai kepala seksi. Nah, sepanjang sepanjang pengalaman
perjalanan karir Pak Putra di struktural yang ada di Dinas Pariwisata Padang Pariaman, kemudian pindah Kota Padang. Nah, apa yang menarik selama menjabat di struktural Dinas Pariwisata itu, Pak? Oke, jadi kalau di Dinas Pariwisata itu sebenarnya intinya sama. Artinya seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita itu adalah abdi masyarakat, yang pelayan masyarakat, pelayan publik. Kalau di birokrasi, kita pelayan publik dalam bentuk suatu teritori, satu daerah. Artinya kita akan berhubungan dengan kawasan. Kalau di sini, di akademik, kita lebih berhubungan kepada human resources. SDM. Nah, jadi semuanya sama-sama menarik, ya, sama-sama punya challenge. Ya. Kalau di birokrasi, ya kita challenge kita kalau kita bicara tentang pariwisata itu tentang masyarakat, tentang kebiasaan masyarakat, tentang hal-hal yang bisa mensupport atau tidak mensupport perkembangan pariwisata di daerah tersebut. Nah, kalau di dunia pendidikan, nah, itu kan kita lebih kepada human resources-nya, ya, kepada sumber daya manusianya. Nah, itu yang menjadi challenge yang sebenarnya harus kita taklukkan. Ya. Setelah beberapa sekian lama juga di birokrat ya Pak ya. Nah, apa nih alasan yang membuat Pak Putra itu ingin pindah lagi ke dunia pendidikan yang ada di INP ini, Pak? Oke, sebenarnya kalau kita bicara pariwisata, seperti yang saya katakan tadi, birokrat itu lebih kepada kawasan, ya, bagaimana pengembangan kawasan wisata tersebut. Nah, di dalam kawasan tersebut ternyata ada SDM. Kawasan tanpa SDM itu kayaknya kurang walaupun kawasannya indah, gitu ya. Walaupun kawasan indah tapi SDM-nya tidak mendukung, SDM-nya tidak kreatif, nah itu kawasan tersebut akan terlupakan. Ya. Ini berdasarkan pengalaman saya, jadi saya pernah menginisiasi membuat desa wisata di Bunguih, ya, Kampung Bunguih namanya, Bungus Teluk Kabung. Nah, di sana saya lihat ternyata yang menjadi agent of change-nya itu adalah pemuda, ya, pemuda. Dan saya lihat di beberapa daerah, taruhlah seperti Nyarai misalnya, itu kan ada tokoh pemudanya di sana. Kubu Gadang ada tokoh pemudanya juga. Benar. Jadi hampir di setiap tempat itu sebenarnya pemudanya itu adalah menjalankan punya role yang cukup tinggi. Ya. Jadi saya teringat artinya ini sepertinya ada pengaruh SDM yang cukup tinggi di industri pariwisata ini. Nah, salah satu jalan untuk pengembangan itu ya kita harus terjun ke dunia pendidikan. Nah, di dunia pendidikan itu kita mengurus ya milenial semua nih Kak Ros. Jarang kita ngurus yang seumuran Kak Ros. Kan? Kak Ros masih muda loh Pak. Jadi yang muda-muda semua Kak Ros. Benar. Jadi generasi muda kita ini harus kita tanamkan dari sekarang bahwa bekerja di desa atau bekerja di kampung, membuat suatu usaha di kampung itu adalah sesuatu yang bisa menghasilkan juga. Nah, kebanyakan generasi milenial Sumatera Barat ini setelah tamat dia kan larinya ke daerah-daerah kota-kota besar. Kota besar gitu ya. Itulah tantangan yang harus saya dan dosen-dosen lain harus taklukkan. Sehingga memang Sumatera Barat ini indah dengan alam budayanya dan juga harus disupport oleh SDM, terutama milenialnya. Benar. Kalau Nini Mama Bondo Kanduang, nah itu mungkin sebagai pemberi restu lagi, pengawal, ya, pengarah, penasehat. Ya. Nah, begitu. Jadi itulah yang membuat saya sepertinya, oh ini di sini nih celahnya ini. Nah, jadi makanya saya mencoba masuk ke perguruan tinggi. Intinya Pak Putra memang dari dulu memang punya perhatian khusus ya untuk dunia kepariwisataan. Dari dulu mengolah kawasannya, sekarang lebih ke tingkatan SDM-nya. Nah, lebih menarik di mana nih Pak? Berkiprah di OPD teknis atau di instansi pendidikan? Sebenarnya
dua-duanya menarik ya Kak Rosy, artinya punya challenge masing-masing ya. Cuman kalau di akademik ini mungkin lebih kita tertantang, kenapa? Karena kita menghadapi manusia gitu. Jadi artinya memang kalau di daerah wisata memang kan manusia juga yang kita hadapi ya. Cuman ini adalah generasi milenial ya. Milenial ini yang harus kita racuni pikirannya supaya memang bekerja di desa atau di daerah masing-masing. Dan ini sebenarnya sejalan juga dengan program pemerintah atau Menteri Pendidikan pada saat ini. Ada yang namanya Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Artinya mahasiswa itu memang harus diterjunkan ke desa-desa, ke daerah-daerah untuk mencari tahu atau berinovasi di desa tersebut. Ya, benar. Nah, jadi sepertinya firasat saya memang betul nih kayaknya. Jadi memang harus mahasiswa itu diterjunkan ke desa. Nah, salah satu programnya itu mengabdi di desa. Nah, itu adalah satu bentuk program pemerintah yang diwajibkan kepada mahasiswa agar bukan diwajibkan ya, tapi ada suatu hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk mengabdi di desa masing-masing. Iya, iya. Sedikit banyaknya merubah mindset milenial sekarang yang dulunya berpikiran harus bekerja di luar, di kota-kota besar dengan mendapatkan salary yang besar. Sekarang nggak jauh-jauh di rumah, dekat dengan emak juga bisa menghasilkan, begitu ya, Pak ya? Betul Kak Ras. Iya, benar sekali. Pak Putra, karena sudah malam melintang, tentunya bisa melihat dunia kepariwisataan Sumatera Barat dari dua sisi, pentahelix ya Pak ya, dari sisi pemerintahan dan juga dari sisi pendidikan. Nah, menurut Pak Putra, bagaimana dunia kepariwisataan Sumatera Barat ini menurut Pak Putra dari sisi pemerintahan dan dari sisi pendidikan gitu Pak? Oke, baik. Dari sisi ya memang betul ya, artinya kita bisa memiliki dua kacamata untuk melihat satu objek, kacamata pemerintahan dan kacamata dari akademisi. Kalau kita bicara tentang pemerintahan untuk saat ini sudah mulai menggeliat ya, artinya sudah mulai muncul daya tarik wisata baru. Apalagi pemerintah Provinsi Sumatera Barat sekarang memberikan ada program namanya pemilihan daya tarik wisata unggulan. Jadi dari 19 kabupaten kota itu nanti akan dipilih, sudah dipilih sebenarnya satu daya tarik unggulan. Nah, nanti itu akan kita lihat ya seberapa unggul daya tarik wisata tersebut. Nah, tentu dengan kriteria atau indikator tertentu. Nah, itu adalah salah satu langkah yang saya rasa cukup bagus ya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas daya tarik wisata di Sumatera Barat. Nah, karena kita tahu bahwa saat pandemik ini yang dibutuhkan itu adalah diversifikasi dari daya tarik. Nah, jadi orang tidak selalu menumpuk di suatu daya tarik wisata, tapi bisa menyebar ke beberapa daya tarik yang lain. Nah, ini kalau saya lihat dari pemerintah ada juga program baru, yaitu pembentukan atau penilaian desa wisata agro. Iya benar. Nah, desa wisata agro ini artinya ya Sumatera Barat sebagai lumbung padi lah istilahnya, atau suatu daerah yang memang subur dengan aneka pangannya. Nah, ini memang cukup menarik juga kolaborasi antara agrobisnis dengan pariwisata. Nah, ini juga salah satu kegiatan dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mendiversifikasikan kawasan tersebut. Nah, jika desa wisata agro itu memang sudah layak untuk dijual, nah nanti tentu tim Malapak akan melihatnya ya, mengunjunginya dan mengeksposnya semaksimal mungkin. Nah, itu adalah usaha-usaha pemerintah untuk memberikan suatu nuansa baru terhadap wisata di Sumatera Barat ya. Dan juga pemerintah juga sudah mulai mengembangkan atau melihat terhadap komunitas dari pelaku wisata, terutama mereka yang berada di
daerah. Nah, itu menjadi perhatian bagi pemerintah. Nah, itu juga suatu hal yang sangat menarik sekali. Sehingga kalau memang betul-betul ini konsisten, tentu pariwisata di Sumatera Barat akan semakin solid. Ya. Benar. Nah, kalau dari dunia pendidikan, kita berusaha masuk ke daerah tersebut, artinya masuk sebagai mitra pemerintah untuk pengembangan kawasan tersebut. Nah, ini juga merupakan tugas dari seorang dosen. Dosen itu memiliki tridharma perguruan tinggi. Yang pertama itu pengajaran, yang kedua itu penelitian, yang ketiga itu adalah pengabdian kepada masyarakat. Nah, di pengabdian inilah kita bisa masuk ke dalam pengembangan destinasi. Sebenarnya bukan pengabdian saja sih, sebenarnya penelitian juga. Penelitian kita bisa meneliti kawasan tersebut sehingga bisa memetakan kawasan tersebut bagaimana pengembangannya yang maksimal dan ideal. Nah, selain itu juga program pemerintah tadi yang saya katakan, kampus Merdeka Belajar. Artinya bukan dosen saja yang harus terjun ke kawasan tersebut, tapi idealnya adalah mengikut sertakan mahasiswa, terutama bagi mereka yang betul-betul PAD itu putra asli daerah sana. Nah, jadi itulah yang membuat sinkronisasi sebenarnya kalau saya lihat ya, sinkronisasi antara pemerintah dan akademisi. Nah, ini keterkaitan pentahelix akan terlihat di sana. Ya. Cuman pentahelix yang lain tentu harus kita bangun juga. Bagaimana kita mensinergiskan program-program yang akan kita luncurkan. Nah, jadi memang butuh sedikit waktu juga untuk bisa menyamakan visi dan misi ya, sehingga memang untuk menjadi destinasi wisata unggulan di Indonesia memang itu yang harus kita lakukan ya, sinergisitas itu harus gencar ya, harus terkadang masih terlihat kadang ada program yang berbeda, misalnya dari akademisi ada program yang berbeda dengan yang pemerintah. Nah, artinya kalau disinkronkan mungkin akan lebih bagus ya, lebih solid dan lebih bisa mempertahankan keberadaan dari destinasi tersebut. Oke. Nah, kalau untuk SDM sendiri, Pak, kira-kira untuk Sumatera Barat, SDM pariwisata apa lagi nih yang harus ditingkatkan untuk memajukan dan mengembangkan pariwisataan Sumatera Barat? Nah, SDM pariwisata di Sumatera Barat sebenarnya dari segi kuantitas luar biasa ya, dari segi kuantitas, tetapi dari segi kualitas masih standar ya. Kalau saya lihat SDM tersebut memang harus terutama yang bergerak di bidang pariwisata memang harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. Ya, artinya ada sesuatu hal yang baru. Nah, contohnya misalnya destinasi itu kalau seperti itu saja bentuknya terus-menerus, pasti akan bosan. Pasti harus bosan ke sana. Benar. Pasti harus cari tempat yang lain. Nah, tentu hal-hal yang baru yang harus kita masukkan ke dalam destinasi tersebut. Nah, apa nih maksudnya yang baru? Apakah kita harus merubah destinasi tersebut atau bagaimana? Tidak. Ya, jadi kita bisa menambah apakah itu landmarknya kita rubah sedikit, atau tamannya kita percantik, atau bunganya kita tukar, kita ganti, atau signage-nya atau tanda-tanda petunjuknya kita renovasi lagi sehingga lebih menarik ya, yang konsepnya itu bisa ditangkap oleh wisatawan. Nah, hal-hal seperti itu memang kalau saya lihat di Sumatera Barat memang agak kurang ya. Kita masih sifatnya meniru, mengadopsi konsep dari tempat lain. Ya. Contohnya misalnya kalau di sini ada kampung ini, ya, di tempat itu juga ada gitu. Nah, artinya memang pasarnya ada, tetapi mungkin itu akan bersifat sementara kalau saya rasa. Ya, kecuali kalau memang kita betul menggali atau memberikan inovasi yang memang kita miliki. Nah, misalnya contohnya Padang Panjang tersebut, kalau kita tahun 80-an ke Padang Panjang itu souvenir yang paling bagus itu adalah ukiran biasanya. Ukiran ya Pak? Ya, ukiran apa itu di Rumah Gadang tuh ada ukiran itu. Iya. Kemudian ada ukiran nama. Nah, itu sangat terkenal dulu di Padang Panjang. Kria ya?
Ya, tapi sekarang kayaknya udah nggak ada lagi tuh, kok susah carinya. Udah mulai redup. Mungkin diganti dengan penemuan yang baru lagi buat ini souvenirnya. Mungkin lebih ke makanan ya kalau ya, lebih ke makanan. Ya. Nah, cuman hal-hal yang seperti itu ya saya rasa perlu dilestarikan kembali. Ya. Karena kalau kita bicara handicraft, souvenir, seperti songket tersebut, nah songket sudah ada yang melakukan dengan teknologi tinggi ya, sehingga ya keberadaannya itu mungkin yang pakem aslinya itu memang harus kita pertahankan juga gitu. Dibuat secara kreatif mungkin. Kreativitas itu memang sangat dibutuhkan di industri pariwisata saya rasa. Oke, luar biasa. Dan sejauh ini selama Pak Putra mengabdi di dunia pendidikan kepariwisataan, menurut Pak Putra sendiri untuk di Sumatera Barat, kaum milenial ini seberapa banyak mereka yang tertarik di dunia kepariwisataan sehingga mereka memilih untuk jenjang pendidikan pariwisata gitu? Kalau seberapa jauh menarik, saya kalau melihat saya akan mengatakannya berdasarkan data ya, data. Kalau dari data, kalau kita bicara tentang UNP saja, ini UNP yang salah satu universitas yang memiliki fakultas pariwisata. Nah, itu kita berada saat penerimaan mahasiswa baru, kita berada di posisi 4 besar tertinggi di UNP. Di Sumatera Barat? Di UNP. Di UNP. Ya, peminat yang tertinggi itu adalah kita yang nomor 4. Prodi betul, gitu ya, Prodi Manajemen Perhotelan. Jadi kita dari 100 lebih prodi yang ada di sini, kita posisi nomor 4. 5 besar. Jadi itu mengalami kenaikan mahasiswa apa nggak Pak? Setiap tahun naik. Setiap tahun Jadi justru kita susah untuk Untuk membuka kelas. Itu kita cukup harus berpikir 3 kali, karena kalau kita buka kelasnya banyak, kita terima semua, dosennya yang kurang. Kalau kita batasi, kasihan anak-anak itu nggak untuk penerimaan mahasiswa baru itu kalau kita batasi, nah kasihan juga karena banyak yang tidak bisa masuk jadinya. Jadi kuota kita itu memang standar ya, setiap tahun kita menerima sekitar 200 mahasiswa. Jadi total mahasiswa kita itu per tahun sekitar 1020 orang. Setiap tahun. Nah, sekarang kita coba untuk menurunkannya agar kualitasnya lebih maksimal. Nah, kalau sewaktu Pak Putra di birokrasi, kan banyak berhadapan dengan masyarakat gitu ya Pak, di berbagai wilayah destinasi yang ada di Kota Padang. Nah, kalau untuk Pak Putra sendiri, kalau untuk masyarakat yang ada di Sumatera Barat ini, bagaimana mereka dalam melayani, memberikan pelayanan untuk wisatawan yang datang ke Sumatera Barat ini, Pak? Kalau kita bicara tentang masyarakat di Minangkabau di Sumatera Barat, pada dasarnya masyarakat tersebut kooperatif ya. Mungkin ada kalau kita dengar berita atau ada kita dengar cerita, mungkin karena kekurangtahuan dari masyarakat tersebut. Jadi mungkin saja belum tahu bagaimana cara melayani, belum tahu apa program yang akan kita lakukan. Nah, itu tentu harus secara step by step kita menjelaskan kepada masyarakat. Kita harus menginformasikan, kita harus melakukan pendekatan. Nah, itu kalau dari struktural memang di birokrasi kita menghadapinya ya memang kita harus perlahan-lahan. Tidak bisa langsung saja. Ada triknya juga ya Pak? Ya harus perlahan-lahan Kak Ros. Kalau tidak nanti masyarakat jadi ribut ya. Tentu itu yang keributan tersebut yang tidak kita cari ya. Artinya memang harus program kita jalan, masyarakat senang dan masyarakat mendapatkan keuntungan dari program yang kita tawarkan ya. Begitu juga dengan saat saya sekarang ini ya, sebagai akademisi ya, seperti kita tahulah di Sumatera Barat yang namanya guru
itu memang memiliki sedikit penghormatan tertentu bagi masyarakat kita di daerah-daerah ya. Yeah, yeah. Nah, itu juga sebagai nilai plus bagi saya untuk menjelaskannya lebih leluasa kepada masyarakat. Kenapa? Pendekatannya lebih lancar gitu ya, Pak? Kenapa? Karena ya itu tadi, masyarakat di Sumatera Barat kalau berhadapan dengan guru, nah, itu agak sedikit adalah perhatian. Okay. Ya. Tapi bukan berarti dengan birokrasi tidak ada perhatian, ya, sama saja. Tetapi mungkin agak sedikit berbeda ya, dan itu sedikit menguntungkan bagi kami untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan atau program-program pariwisata yang bisa kita berikan kepada masyarakat tersebut. Ya, artinya untuk mengajak bekerja atau melakukan sesuatu, itu antusias masyarakat itu tinggi sekali. Okay. Ya, jadi kalau saya lihat di Sumatera Barat, masyarakatnya bukan anti ya, atau bukan tidak mau, tetapi mungkin belum mengetahui, ya, belum tersosialisasikan, atau belum memiliki ide. Ya, nah tentu ide-ide kreatif yang saya sampaikan tadi itu yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Ya, tentu saja dengan strategi-strategi tertentu, memberikan contoh lah misalnya, atau misalnya mengajak studi banding misalnya. Nah itu, tetapi memang kalau itu sudah kita berikan, kita harus mengawal. Ya, jangan sampai kita berikan lalu kita tinggal. Nah itu harus sampai tuntas ya Pak ya. Sampai tuntas. Nah itu tuh makanya program pemerintah itu memberikan kegiatan program kampus Merdeka Belajar itu, sehingga mahasiswa yang berada di kawasan tersebut melanjutkan apa yang telah kita lakukan. Nah, itu tujuannya seperti itu, Kak Ros. Saling berkesinambungan, ya, nggak terputus begitu tidak saja terputus, ya, Pak ya. Jadi masyarakat kadang-kadang sadang talamak, awak lah pai gitu kan. Nah, tentu masyarakatnya jadi, aduh gimana ini? Apa yang mau saya lakukan lagi? Apa yang harus saya lakukan? Nah, itu. Dan saya lihat di pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga melakukan hal yang sama ya, dengan merangkul kawan-kawan pelaku wisata ya, untuk bisa memberikan secara konsisten ya, kontinu kepada masyarakat yang ada di daya tarik wisata tersebut. Gitu Kak Ras. Kalau menurut Pak Putra sendiri, untuk masyarakat Sumatera Barat ini seberapa besar nih kesadaran mereka akan keberadaan pariwisata ini akan menambah income bagi mereka gitu? Ya. Sangat tinggi sebenarnya. Artinya memang masyarakat Sumatera Barat juga sangat berharap dengan adanya pariwisata ya. Apalagi ini bisa kita lihat saat pandemik ya, Kak Ros ya. Banyak sekali travel agent yang kolaps. Kemudian masyarakat yang sudah memiliki homestay di daerah-daerah wisata tersebut yang tidak memiliki tamu. Nah, jadi kadang-kadang mereka menanyakan ke kita, gimana nih, apa yang harus saya lakukan, ya, tidak ada tamu. Nah tentu kita dari pihak akademik ya memberikan kadang-kadang kita langsung terjun ke kawasan tersebut, memberikan bantuan atau pendidikan. Apalagi kalau di homestay itu kita harus ajarkan bagaimana cara melayani tamu secara protokol kesehatan. Nah, apa yang harus dibersihkan, apa yang harus hygiene-kan, ya, bagaimana cara melayani tamu, tidak bersentuhan dengan tamu. Nah itu hal-hal tersebut kita lakukan. Kita mencoba menyebar ya ke seluruh kawasan di Sumatera Barat. Gitu. Luar biasa. Sejauh ini sudah menyebar ke seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat nggak Pak? Peningkatan SDM-nya. Peningkatan SDM. Jadi sebenarnya kalau untuk kegiatan pariwisata, ya, kalau kita bicara tentang pengabdian masyarakat bagi dosen-dosen, itu hampir semua dosen itu, kalau saya boleh katakan, hampir 70% dari pengabdian masyarakat dosen-dosen yang ada di UNP ini bertemakan pariwisata. Ya, jadi hampir tersebar ya di Sumatera Barat ya. Kalau kita memiliki satu kawasan ya, kita fokusnya ke Harau ya, ke Maninjau ya. Mungkin di lain waktu kita juga bisa ke daerah-daerah yang lain gitu. Kita coba untuk mendekati masyarakat supaya mampu ya berdiri sendiri ya, di
di daerah mereka masing-masing. Ya. Dan saya rasa kalau dosen-dosen itu hampir semua baik di Solo, di Pariaman, di Sijunjuang, Damas Raya, semuanya hampir semua dosen ada melakukan kegiatan di sana. Luar biasa. Pak Putra dulu juga pernah mengajar di salah satu universitas yang ada di negeri jiran Malaysia ya Pak ya. Nah selama Pak Putra stay di Malaysia, selain mengajar juga pasti sedikit banyaknya merasakan kepariwisataan yang ada di negeri jiran. Nah kira-kira apa perbedaan yang bisa kita jadikan studi tiru yang nantinya tidak meniru secara 100% gitu ya Pak, pastinya juga kita studi tiru juga ada mengimprovisasi seperti itu Pak. Kira-kira untuk negeri jiran apa nih Pak yang perlu kita ambil? Ya, jika kita bicara komparasi antara pariwisata yang kita miliki dengan Malaysia, nah mungkin saya akan memperkecil skopnya ke pendidikan pariwisatanya. Okay. Kalau saya lihat di Malaysia itu pendidikannya hampir sama ya dengan apa yang kita miliki ya, baik itu sistem, tata cara, bagaimana pelayanan itu hampir sama. Tetapi ada hal yang menarik yang selalu disampaikan oleh para pengajar di Malaysia, bahwa mahasiswa-mahasiswi di Indonesia itu, terutama di Sumatera Barat, itu mereka lebih friendly. Oke. Ya, lebih memberikan service by heart. Iya. Ya, jadi melayani sepenuh hati. Sepenuh hati. Ada senyum, ada eye contact-nya itu ada. Nah, berbeda dengan apa yang saya temukan di Malaysia. Okay. Nah, itu biasanya memang anak-anak itu cukup ramah ya, tetapi mungkin tidak tahu ya apakah malu dengan orang baru atau bagaimana ya. Jadi cukup ramah tetapi tidak melihatkan gesture yang friendly. Nah, itulah hal yang menjadi perbedaan yang sangat mendasar, dan itu sering disampaikan oleh dekan pariwisatanya. Itu Profesor Salahuddin yang menyampaikan itu kepada saya. Jadi waktu itu saya mengajar di Universitas Teknologi Mara Malaysia. Nah, itu adalah universitas negeri yang dimiliki oleh Malaysia. Okay. Nah, selain daripada itu fasilitas ya, kalau di Malaysia itu fasilitas cukup bagus ya, cukup baik. Ya. Kalau di tempat kita, nah memang fasilitas itu akan menjadi lebih baik ya. Artinya sekarang memang sudah ada fasilitas yang menunjang praktek dari mahasiswa, tetapi mungkin masih standar yang ada ya. Jadi kalau di Malaysia itu agak lebih baik, lebih bagus. Tapi dari sistem, dari pembelajaran itu sama saja saya rasa. Nah, selanjutnya kalau kita bicara tentang pariwisata destinasi, nah tentu Malaysia sedikit lebih terkelola dengan baik. Artinya kita mengetahui di sini ada, untuk pengembangan destinasi itu ada konsep 6A, itu amenitas, ancillaries, aksesibilitas, akomodasi, atraksi. Ya. Nah, itu di Malaysia memang sudah terbangun dengan baik. Ya, apalagi kita bicara aksesibilitas ya, itu sudah bagus sekali. Dan ancillary service berupa sarana fasilitas tambahan yang menunjang itu juga sudah ada di sana. Nah, bagi kita di Sumatera Barat, nah tentu itu yang akan kita tuju, ya, baik perbaikan dari fasilitas, sarana prasarana, aksesibilitas. Nah, itu dalam tahap atau proses penyeimbangan sehingga kita bisa menuju ke kawasan yang bisa diakui oleh dunia internasional. Ya. Dan itu saya rasa juga merupakan salah satu program dari pemerintah provinsi ya. Kita sudah mencanangkan destinasi bertaraf internasional kalau nggak salah. Ya. Jadi dibentuklah, dicari indikator-indikator sehingga destinasi tersebut memang sangat applicable untuk wisatawan internasional. Nah, itu artinya kita akan menuju ke arah sana. Ya. Jadi saya rasa kalau untuk pariwisata ya memang kita selalu berbenah untuk menjadi yang terbaik sehingga kita bisa
menyamakan posisi kita dengan negara-negara yang sudah berkembang. Gitu, ya, gitu Kak Ras. Oke. Harapan Pak Putra sendiri untuk peningkatan SDM yang ada di Sumatera Barat demi memajukan dan mengembangkan kepariwisataan Sumatera Barat ke depannya seperti apa? Harapannya ya tentu kita sebagai pelaku pariwisata ya selalu kompak, selalu saling support satu sama lain. Ya. Artinya kita memang betul-betul ya melihat program-program yang ada, kalaupun program tersebut kita rasakan kurang, nah tentu kita beri masukan. Ya. Program yang ada di pemerintah, di dunia pendidikan, nah itu kan semuanya sudah ada programnya yang insya Allah itu sesuai dengan ketentuan yang ada ya. Jadi itu sama-sama kita support, kita kompak selalu sehingga memang kekompakan kita ini membawa nama harum pariwisata Sumatera Barat. Nah, kalau seandainya kita berpecah, nah tentu tidak harum lagi nama pariwisata Sumatera Barat. Ya, harumnya menyebar kemana-mana. Menyebar kemana-mana. Jadi nggak nyatu. Iya, karena Sumatera Barat ini sudah indah, ya, apalagi dengan kekompakan kita, persatuan kita mungkin akan semakin lebih baik, ya, saling mengisi, saling memberi, dan tentu saja saling mengingatkan. Itu Kak Ras. Luar biasa. Oke, di sana Parekraf dimanapun berada, demikian tadi Mautalama Kak Ros dengan Pak Putra yang sekarang merupakan akademisi di Fakultas Pariwisata Universitas Negeri Padang. Luar biasa sekali, memang benar sinergisitas antara pelaku insan pariwisata, pentahelix dan stakeholder sangat berpengaruh penting dalam mengembangkan dan memajukan kepariwisataan Sumatera Barat ke depannya. Saatnya Kak Ros dan Pak Putra undur diri dulu dari hadapan Istana Parekraf dimanapun berada. Sampai jumpa di edisi Malapak berikutnya, tentunya dengan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam kreatif, salam Piti Maswa.